Gelaran yang sukses. Mungkin menurut informasi yang saya dapatkan baru kali ini ada gelaran Unikasum Cup ketiga yang hadiahnya mobil di Jawa Barat. Kabarnya sih gitu. Oh gitu ya. Pertama kalinya sepanjang tahun 2023 dan beberapa tahun kemarin. Unikasum juga menyebutkan kalau tiket yang paling gede di sini paling 5 juta Mas ya. Nah kemarin baru pertama 9 juta ya, di Unikasum juga gitu. Bangga nggak sih Ji sebenarnya? Atau kalau sebenarnya kalau ditanya Bang apa senang juara udah biasa kali ya. Jadi juara gitu. Dapat mobil mah udah biasa juga punya. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi kebanggaan sebenarnya kalau buat tadi? Gitu. Nggak ada orang nggak bangga kalau menang gitu ya. Jadi pasti gitu, bangga lah ya dimanapun tempatnya. Apalagi ini salah satu event yang menurut saya seperti saya sampaikan tadi sukses dengan daftar juara yang seperti itu, pesertanya ya kan. Kita sebelumnya sudah di media dipublish peserta khusus tiket utama 11 juta. Harimau semua. Wah, ngedor juga ini ceritanya. Tapi bukan berarti semua peserta itu tidak bagus. Oke, siap. Semua peserta 24 itu saya yakinkan adalah burung-burung papan atas yang notabene punya pengalaman serta materi yang sangat-sangat luar biasa. Yang membedakan cuman hobinya saja. Dari Fortuna saat ini lagi ada di Pangeran Sabrang. Dan kebetulan bekerja juga maksimal luar biasa untuk bisa menjadikan juara di Blok Barat ini betul-betul merupakan suatu kebanggaan yang tak terhingga buat saya tentunya dari orang-orang Blok Timur yang notabene setiap kali kita kan SMM didatengin Blok Barat gitu, tumbang begitu. Namun yang meyakinkan saya adalah secara performa Pangeran Sabrang setelah kemarin keyakinan diri saya semakin bertambah karena juga didapuk juga sebagai juara di tiket utama, beda-beda sedikit, kemarin 15 juta yang 11 juta berangkat lah saya bilang gitu. Sekaligus ingin memperlihat bagaimana sebetulnya kita setting burung di saatnya panas yang luar biasa. Kemarin sampai 37-38 derajat bro. Nah, ini kita akan bergeser ke tentang bagaimana menyiasati ya. Ini kalau bisa dibilang burung ini tinggal di daerah yang dingin, Kota Malang, ya. Terus kalau mungkin main di Surabaya, ya at the time aja. Ya. Hampir sama kejadian ketika bergeser ke Jawa Barat yang notabene, panasnya luar biasa. Berapa aja kemarin? Hampir 36 ke atas sampai ke 37 kalau kemarin saya lihat di jam saya, nggak tahu benar atau enggak, cuman di sesi 1, 2 kelihatan sekali. Benar. Banyak performa burung yang betul-betul menurun, bahkan kemarin waktu beberapa dinaikkan banyak yang mangap kan. Banyak yang mangap. Aduh, saya sudah pikir ini cuacanya ekstrim sekali. Benar. Sabrang itu saya sampaikan adalah burung yang doyan sama panas. Artinya baterainya dia itu adalah panas. Wah, berarti namun setelah cahaya matahari ya? Iya, solar cell. Solar cell. Tapi Sabrang setelah take over dan sekarang sudah sekali mabung di sini, dan ini mau yang kedua kali mabung, saya pastikan KTP-nya sudah KTP Malang. Dengan kita suhu yang luar biasa, enggak begitu panas ya kalau di Malang itu. Iya, nggak begitu panas, memang dingin. Dingin ya kalau di Malang, nggak begitu lapar. Bukan nggak begitu panas, memang dingin. Secara gambling sih kemarin saya membuat suatu improve untuk membuat Sabrang itu bisa bertahan di cuaca yang panas sekali. Namun ada konsekuensi yang memang saya tahu, pastinya Sabrang nanti secara performa pasti akan sangat turun. Pasca atau pas hari ya? Pas hari H. Jadi saya itu biasanya Sabrang kalau mau main itu H-1 mandinya mas. Nah ini. Ya. Sebenarnya apa yang membuat pada akhirnya H-1 akhirnya tak rupa di hari H. Hari H mandinya? Hari Minggu? Ya. Konsekuensinya kalau di Pangeran Sabrang, setiap kali saya mandikan di hari H, secara performa dia akan turun drastis. Artinya pernah melakukan hari ini? Beberapa dan miss.
Saya pernah melakukan itu dan miss. Bleset. Efeknya apa? Akhirnya performanya juga secara durasi juga tidak terpenuhi, bahwa lagunya juga tidak bisa mengeluarkan panjang-panjang. Ya turun sekali, performanya turun sekali daripada yang kemarin. Improve ini dilakukan lagi nih? Lakukan lagi kemarin. Apa yang bikin dengan yakin ini bisa mengatasi performa Sabrang? Saya udah bilang sama Mas Denny, dan saya main di Blok Barat ini nothing tulus. artinya kalau Mas Denny, waduh tiket 11 juta begitu beraninya membuat suatu. Makanya kemarin kan sempat jenengan, ini kita hanya coba aja. Makanya saya juga, ini tiket 11 loh, coba-coba. Ya Mas Jun ya? Kalau kita coba-coba tiket berapa sih Mas Jun? Paling 25 ya? 25.000 maksudnya. 50.000 mentok. Ini Pak Haji 11 juta. Coba-coba. Tapi itu sudah pernah saya lakukan, dan saya tahu tiket untuk Sabrang kemarin di main yang pertama yang 11 juta. Saya pasti membayangkan nanti di season yang kedua setelah bertanding, dan itu terjadi kejadian. Makanya kemarin ya memang secara performa jauh lebih turun drastis daripada yang main yang pertama. Gitu. Jadi memang target saya kalau hilang 11 juta ini ya hilang. Iya juga ya. Ya, jadi saya artinya sesi berikutnya pun juga nggak bakalan bagus gitu. Kemarin mainnya patah-patah Mas, yang season kedua bahkan secara durasi tidak terpenuhi, kita cuma dapat 2 poin saja. Bahkan kita juara 5 pun dapat dengan tus. Iya kan? Iya benar. Kemarin itu. Memang itu konsekuensi yang harus saya hadapin. Artinya saya pasti akan powerful sekali di tiket yang main yang pertama, di tiket yang 11 juta, dengan konsekuensi nanti yang kedua pasti gagal. Ya. Seandainya itu gagal yang pertama, pasti keduanya pasti akan gagal. Gambling ya, gambling ya. 11 ke 55 ini ya pertaruhan juga. Ya, cuma gini Pak Haji, mandi hari H. Ya. Jam berapa itu Pak Haji waktu itu? Waktu itu jam 8 ya kita mandi. Jam 8? Ya, 1 jam sebelum sesi dibuka. 1 jam sebelum sesi dibuka. Ya. Dilakukan di mana Pak Haji? Di lapangan lokasi, atau di lokasi? Di lapangan? Ya. Mau Sabrang mandi di sini? Mandi di lapangan mau, cuman kita agak jauhan kan kemarin. Saya ada di posisi kurang lebih hampir sekiloan dari lokasi, karena Taman Wiladatika ini memang gede banget. Posisinya di dekatnya masjid yang di tengah. Katanya tempat tinggal atau stay-nya di Pangeran Sabrang di sekitar Sekitaran Wiladatika, tapi yang agak kesana lagi masih. Menjauh memang? Ya, memang menjauh kemarin. Kenapa Pak Haji? Ya supaya nggak kedengeran suaranya Murai. Gitu. Biar nggak gembrong-gembrong katanya. Ya, strateginya pemain Murai kan pasti gitu, agak jauh-jauh. Tapi Pak Haji bener-bener jauh banget soalnya. Ya, jauh banget. Saya kemarin untuk ngeloading Pangeran Sabrang butuh kendaraan juga. Nah itu. Ya. Harus bawa. Ada pinjaman sih kemarin, roda 2. Pinjem akhirnya. Nah kebetulan teman juga banyak di Jakarta. Artinya settingan burung ini kalau di lapangan satu memang menjauh, ini udah lumrah ya, menjauh dan mandi di tempat. Kalau untuk konsumsi ada yang di improve juga atau nggak ada? Ada? Nggak ada, tetap konsumsi. Sabrang ini minimalis sekali Mas, cara perawatannya, bahkan hariannya cukup dengan jangkrik 55. Nanti kalau mau main tinggal ditambah 2 atau 3 tergantung birahinya. Jauh sekali perawatan dari sebelum saya take over. Harian cuma 55 aja, nggak kena kerutu, nggak kena apapun, nggak mau Hongkong. Nah gitu ya? Iya, karena ada konsekuensi yang harus diambil kalau Sabrang ini emosinya sangat-sangat luar biasa. Seperti kita tahu sebelum-sebelumnya Sabrang ini suka nepo. Ya, suka turun ke bawah. Jadi secara emosi betul-betul kita jaga supaya tidak terlalu berlebihan. Artinya Sabrang ketika di tangan Pak Haji Wiwit, settingan udah berubah Mas. Jenengan berubah. Ya, berubah. Nah ini kemarin saya sempat dapat bocoran. Ya. Sebenarnya kalau mau bicara tentang rawatan kan ada petugasnya nih, kalau istilahnya ada tim yang bertugas di situ. Cuma ketika saya tanya, jangan mas, Pak Haji Wiwit aja. Nah, jenengan siapa? Ya memang perawat, tapi saya di lapangan lah. Perawat di lapangan. Berarti harian siapa yang rawat? Haji Wiwit. Ada yang pegang. Lu setuju Wiwit? Haji Wiwit yang ngontrol, yang nentuin. Jadi saya pikir gini, jadi kalau untuk si Sabrang atau burung-burung yang lain ya, pelletnya mereka ini motornya gitu loh. Apa benar sih? Sabrang itu ada 2 perawat untuk harian sama lomba.
Ya kalau dibilang 2 perawat sih enggak, sebenarnya perawatnya cuma 1 yang ngasih makan. Oh iya, Ya, ya, yang ngasih makan. yang ngasih makan. Ah, Ya walaupun tiap harinya saya kontrol memang kondisinya. memang gitu ya. Sabrang ini hampir bisa dipastikan kembali lagi bisa secara performa dan setelah habis ngurak itu 3 bulan Mas, kemudian tidak bisa dipakai main. Terus kemudian saya mengambil inisiatif untuk saya pegang sendiri. Gitu ya. Ya, Bahkan di rumah bahkan di rumah Pak Haji kan saya sih bekerja ya. iya, tadi pagi aja ke sini jam 7 udah berangkat kok. Rawat burungnya kadang biasanya kan sampai jam 10 kan biasanya ngerawat burung kan. Tapi Apa yang jenengan lakukan maksudnya gimana sih cara memanage ke tim jenengan yang ada di rumah bahkan di lapangan? nah, saya kalau pulang saya langsung bukan ngeliatin anak istri saya. Yang tak lihat Sabrang duluan. Itu saya. Gitu ya. Ya, makanya seolah-olah Sabrang ini sama saya chemistry-nya sudah dapat. Secara karakternya mungkin secara garis besar saya sudah hampir bisa pastikan bagaimana karakternya si Sabrang. Kalau hari itu setelah saya lihat, walaupun saya setelah habis pulang kerja saya lihat kondisinya ada birahi, saya pastikan besok saya kabari sama yang ngerawatin Sabrang, yang ngasih makan Sabrang untuk jangan dijemur atau mandikan. Gitu ya. Jadi kontrolnya memang dari saya semua. Secara rata-ratanya memang 5-5 ya. Ya, Pagi 5, 5. sore 5. Oke, Selain jangkrik nggak Nggak ada, ada. cuma jangkrik aja. kemarin saya lihat furnya warna hijau, pakai apa Pak Haji? Sirpi, Ini kata orang nih ada yang Ya. fur itu juga menentukan. begitu ya. Menentukan. Saya nggak ngerubah kalau furnya dari awal. Oh, memang dari awal. Ya dari awal memang dari pemilik yang lama pun sudah sirpi. Jadi nggak ada, ya nggak pernah dirubah ya, nggak ada problem berarti ya. Menurut saya sih kalau fur itu secara komposisinya masih di batasan menengah lah. kalau Menengah, sirpi ya. Benar memang di atasnya top song gitu, tapi sirpi menengah, belum yang kelas-kelas protein tinggi sekali. Jadi di tengah ya. Jadi Ya jadi ngapain saya rubah gitu menurut iya, saya. benar. gitu. Nah, kalau untuk merawat si Sabrang dan merubah settingan seperti itu, pernah ada problem nggak sih? Pak Sering. Haji? Sering. Salah satunya apa aja, Pak Haji? Ya. Yang paling krusial aja deh, yang paling menyebalkan mungkin. Sabrang ini sok-sok terakhir itu suka birahi banget Mas. Jadi kadang-kadang kalau kita memanya secara perawatan ataupun pola untuk jemur ini benar-benar kita batasin. Berapa lama? Paling lama mungkin di sekitar 1 jam, 1,5 jam. Itu paling lama. Kalau udah agak kelebihan sedikit pasti dia akan bawa birahi. Kalau sudah birahi dia ngembung, yang dimana kalau dideketin orang langsung bunyi sampai gerimis gitu. Sama gedut-gedutin gitu Iya, ya. sama mekar gitu. Ya terus cara ngatasinya gimana tuh, Pak Haji? Ya, Akhirnya ya untuk bisa distabilin kan istilahnya. besoknya pasti nggak saya jemur. Nggak saja. Saya cuma mandiin angin-angin gitu aja. Ya. Tapi kalau sebenarnya hariannya mandinya si Sabrang itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya, kalau- Pagi, sore? Kalau Sabrang mandinya setelah dijemur. Pagi berarti setelah Iya, jemur. pagi setelah mandinya. jemur jam 9-an. Oke. Artinya sekarang si Sabrang sudah bisa ditangani tentang birahinya. Bisa saya kontrol untuk Bisa birahinya. dikontrol ya. Oke. Nah, Pak Haji, terakhir. Teman-teman ini kan yang ngerawat si Sabrang kan bisa dibilang kudu paham juga Iya, sebenarnya. haruslah. Report nggak sih sebenarnya mereka, misalkan ketika harian kan jenengan masih di kantor nih, Ya, Pak Haji ini kondisi gini, itu report nggak? Atau nunggu jenengan supaya Ya. melihat sendiri? Gimana? dengan begitu saya berharap yang ngerawatin si Sabrang walaupun itu hariannya maupun saat finishing pada saat di lomba untuk benar-benar bisa mengerti apa yang saya lakukan juga. Saya beberapa juga di miss di dalam Sabrang nurunin itu, kamu pasti giniin ya, kamu mesti, dan itu benar semua. Ketahuan. Sama saya. Oh, kamu semprotin ya, saya bilang gitu. Produknya kamu basahin ya, kenapa kok dia mekar begitu dan sebagainya. Itu ketahuan sama saya. Ya sekali 2 kali, dan pastinya teman-teman perawat itu kan juga berproses. Iya. Karena tidak ada yang dari kita ini yang bisa bahasa burung kan. Bener. Ya artinya kalau nggak salah nggak bisa benar Ya, gitu ya. Dari salah dulu. Dari suatu pengalaman, akhirnya secara garis besar, baik yang ngerawat harian maupun yang ngerawat di lapangan itu hampir bisa memastikan sama seperti yang saya pahamkan kepada mereka bagaimana caranya merawat Sabrang.
mulai dari harian sampai dengan di lombanya. Intinya walaupun di lomba tetap di posisi Saya kontrol penuh. Saya pasti telepon-teleponan, bahkan kemarin saya sesi mau naik sesi ke-7 saya ngilang 2 kelas itu memang saya ngilang untuk betul-betul memastikan Sabrang, karena taruhannya ini adalah jadi bener kalau mamanya mau dimandiin pada hari H bisa jadi salah total kan gitu. Jadi saya pastikan kemarin untuk 2 sesi itu untuk memastikan Sabrang betul-betul kondisinya masih, performnya masih bagus. Iya. Dan info terakhir, ini Sabrang menjelang masa mabung. Ya. Berapa lama lagi kira-kira masuk masa mabung? Mudah-mudahan tanggal 22 ini masih bisa ikut berpartisipasi. Ya. Kalau memang ternyata enggak, saya siapkan gajuan saya yang lain. Yang lain. Ya. Yang sekedar informasi dan pengingat buat reminder buat saya sendiri, memang Unicasum Cup ini salah satu ajang untuk memperlihatkan secara penampilan Sabrang pada saat fase sebelum mabung. Jadi jadi punya ini ya. Dengan punya maka itu saya tadi rekod ya. Makanya itu tadi saya sampaikan kalau ini memang saya pesimis sekali lomba di Unicasum ini karena kondisi Sabrang juga seperti itu dan sebagainya. Jadi saya try and error aja, coba aja, main aja lah sudah, karena sudah terlanjur daftar juga kan. Siap. Ya. Oke Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji ya, sudah bisa dikasih waktu buat ngobrol dengan jenengan yang sampai saat ini juga sempat bikin daerah Jawa Barat surprise juga gitu loh. Satu mungkin yang menjadikan penyemangat buat kita semua, siapapun, bukan Pangeran Sabrang, bukan burung-burung top lainnya di kelas barat, jangan patah semangat. Tetap punya keyakinan yang kuat dan pastikan bahwasanya burungmu itu adalah burung-burung jawara yang memang kamu pilih. Apapun bentuknya, bagaimana rawatanmu, pastikan keyakinan diri yang sangat luar biasa dan berani untuk mencoba. Siap. Jangan pernah lelah, nggak usah wedi. Siap. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Saya paling suka tuh banyak yang nyebutin ketika selebrasinya Pak Haji, mana suaranya teman-teman media? Mana suaranya? Kemarin teman-teman media di Jawa Barat merasakan itu semua. Merasakan sawerannya. Terima kasih banyak Pak Haji ya, sudah memberikan sesuatu yang terbaik kemarin di Jawa Barat. Hari ini kita mendapatkan kabar baik juga, walaupun sempat sehari setelah event kita mendapatkan kabar yang kurang enak karena salah satu kicomannya sahabat kicomannya kita ya meninggalkan kita lebih awal. Ya, umur nggak ada yang punya ya Mas Dani. Hari min juga buat kita Pak Haji. Ya kan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak yang udah bantu komentar Pak Haji ini orangnya seperti apa kira-kira setelah ngobrolnya kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa lagi Pak Haji di Gantangan pastinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.